Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, mata kuliah Manajemen Pendidikan Sekolah Dasar yang dibimbing oleh Ibu Evi Ika Febrian dari MPD akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan materi yaitu pengelolaan biaya pendidikan. Dengan anggota kelompok kami yang pertama, Farida Mayasari dengan NPM 1986206023 dan yang kedua, Ratih Yuliana Nugraini dengan NPM 1986206034. Pokok pembahasan pada materi kita kali ini yaitu yang pertama, tentang pengertian pengelolaan biaya pendidikan. Yang kedua, perencanaan biaya pendidikan. Yang ketiga, pelaksanaan pengelolaan biaya pendidikan. Dan yang keempat, evaluasi pengelolaan biaya pendidikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian pengelolaan biaya pendidikan. Yang pertama, yaitu pengertian menurut Mas Dito. Pengelolaan pembiayaan pendidikan merupakan salah satu sistem sentral dalam pendidikan dan bagian dari pendukung penyelenggaraan pendidikan. Penggunaan pembiayaan pendidikan diorientasikan kepada peningkatan mutu pendidikan yang tepat sasaran dengan memenuhi sistem tata kelola manajemen keuangan sekolah. Yang kedua yaitu menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan berdasarkan pada pasal 1 ayat 5 yang menyatakan bahwa biaya pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan atau diperlukan untuk biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik sesuai peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu menurut Pas Rizal. Manajemen biaya adalah suatu aktivitas pengelolaan biaya dan dapat berfungsi sebagai alat perencanaan, keputusan, dan kontrol agar kegiatan dapat dilakukan secara maksimal, efektif, dan efisien dalam mencapai tujuan, baik itu untuk tujuan lembaga yang bersifat profit maupun non-profit. Untuk mencapai keberhasilan dengan daya saing tinggi, suatu lembaga pendidikan perlu memfokuskan perhatian pada informasi sumber biaya atau yang lain yang memiliki waktu lebih panjang dan berkelanjutan. Yang keempat, menurut Agdon dan kawan-kawan, pembiayaan pendidikan merupakan aktivitas yang berkenaan dengan perolehan dana atau pendapatan yang diterima dan bagaimana penggunaan dana tersebut digunakan untuk membiayai seluruh program pendidikan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu menurut Mulyasa, dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar yang dilakukan di sekolah. Komponen keuangan dan pembiayaan perlu dikelola sebaik-baiknya agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Selanjutnya yaitu perencanaan biaya pendidikan. Perencanaan biaya pendidikan merupakan kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjalankan tujuan ke dalam penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisis cost effectiveness, dan membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran. Dalam manajemen keuangan, perencanaan merupakan kegiatan untuk merencanakan sumber daya untuk menunjang kegiatan pendidikan serta tercapainya tujuan pendidikan. Adapun pengklasifikasian dana pendidikan mencakup dana langsung dan dana tidak langsung serta dana masyarakat dan dana pribadi. Dana langsung merupakan dana yang digunakan untuk operasional sekolah serta langsung dikeluarkan untuk kepentingan pelaksanaan proses belajar mengajar. Dana langsung sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dana pembangunan dan dana rutin. Dana pembangunan merupakan dana yang digunakan untuk pembelian tanah bangunan ruang kelas, perpustakaan, lapangan olahraga,
konstruksi bangunan, serta pergantian dan perbaikan. Dana pembangunan ini dibedakan menjadi 3, yaitu dana untuk siswa di sekolah, dana untuk asrama siswa, serta dana untuk tempat tinggal guru. Dan yang kedua yaitu dana rutin, merupakan dana yang digunakan dalam pembiayaan kegiatan operasional pendidikan selama 1 tahun anggaran. Digunakan untuk menunjang program belajar mengajar, pembayaran gaji guru dan personil sekolah, administrasi kantor, serta pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana sekolah. Sedangkan dana tidak langsung adalah dana yang mencakup dana penunjang siswa untuk dapat hadir ke sekolah. Di antaranya ialah biaya hidup, transportasi, serta biaya-biaya lain yang digunakan untuk menunjang kegiatan siswa di sekolah. Berdasarkan pengelolaannya, dana jenis ini tidak perlu untuk dimasukkan ke dalam anggaran perencanaan sekolah. Sedangkan dana masyarakat ialah dana yang dikeluarkan masyarakat untuk kepentingan pendidikan yang berupa uang sekolah, uang baku, dan dana lainnya. Dan dana tidak langsung seperti pajak dan restribusi dana pribadi ialah dana langsung yang dikeluarkan dalam bentuk uang sekolah, uang kuliah, pembelian buku, dan dana hidup setiap siswa. Pelaksanaan pengelolaan biaya pendidikan. Mengelola pelaksanaan pembiayaan pendidikan adalah mempersiapkan pembukuan, melaksanakan pembelanjaan dan membuat transaksi, membuat perhitungan, mengawasi pelaksanaan sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku, serta membuat laporan dan pertanggungjawaban keuangan. Kegiatan pelaksanaan pembiayaan pada suatu lembaga pendidikan meliputi 2 kegiatan besar, yaitu menerima dan mengeluarkan keuangan madrasah atau sekolah, serta pembukuan atau kegiatan pengurusan keuangan. Evaluasi pengelolaan biaya pendidikan. Evaluasi merupakan pertanggungjawaban terhadap keuangan sekolah menyangkut seluruh pengeluaran dana sekolah yang berkaitan dengan apa yang telah dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam implementasi manajemen berbasis sekolah, setiap akhir tahun anggaran sekolah dituntut untuk mempertanggungjawabkan setiap dana yang dikeluarkan selama tahun anggaran. Pertanggungjawaban ini dilakukan di dalam rapat dewan sekolah yang diikuti oleh komponen sekolah, komponen masyarakat, dan pemerintah daerah. Evaluasi pembiayaan pendidikan merupakan alat untuk mengukur dan melihat hasil rencana yang telah dirumuskan sebelumnya, memberikan imbalan kepada staf sesuai kerja yang ditunjukkan, dan merencanakan kembali serta memperbaiki hal-hal yang belum dapat dicapai dengan maksimal. Evaluasi pada administrasi berarti kegiatan mengukur tingkat efektivitas kerja personal dan tingkat efisiensi penggunaan metode serta alat bantu tertentu dalam mencapai tujuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.